Halo, nama saya Dimas Kado, Prodi Manajemen dari UPN Veteran Jawa Timur. Kalian penasaran nggak sih, kenapa akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang sering ngebahas saham-saham ataupun hal-hal yang berhubungan kayak keuangan gitu? Apa mungkin anak muda zaman sekarang lebih melek keuangan daripada orang-orang dulu? Nggak juga. Atau mungkin anak muda menganggap saham adalah salah satu jalur sukses untuk meraih kesuksesan? Bisa iya, bisa enggak sih. Tergantung bagaimana kita menjalani. Tapi yang jelas, sebelum kita ngebahas itu, ada yang tahu nggak apa sih saham itu sebenarnya? Dan apa pula pasar modal? Apa risiko yang bisa kita dapatkan dan apa juga keuntungan yang bisa kita dapatkan? Kita akan membahasnya sekarang di serba-serbi pasar modal. Menurut IDX atau Bursa Efek Indonesia, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka, dalam pengertian yang secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan dan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selain melibatkan investor dan emiten, kamu juga akan menemukan beberapa pihak yang turut berpartisipasi di dalam pasar modal. Mereka berfungsi sebagai pihak yang menemukan antara investor dengan emiten. Namun, secara historis dari berbagai sumber, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal sudah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelumnya, transaksi pasar modal dilakukan secara manual. Namun sejak tahun 1995, peningkatan emiten yang naik secara aktif membuat pertukaran saham dengan manual tidak lagi efektif. Maka dari itu BI menerapkan JATS atau Jakarta Automatic System agar dapat membantu emiten maupun investor dapat melakukan aktivitas dengan mudah dan transparan, namun juga dengan intensitas volume yang besar. Nah, sekarang kita memasuki jenis-jenis pasar modal. Ada dua macam jenis pasar modal, yaitu pasar perdana dan kedua pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Biasanya, perusahaan melakukan ini pada saat initial public offering. Jika Anda ingat kasus akhir-akhir ini yang viral saat Bukalapak memecahkan rekor dengan melakukan pembukaan terbesar selama pasar modal berdiri, yang dilakukan Bukalapak itu merupakan salah satu bentuk initial public offering dengan menawarkan surat-surat berharganya kepada masyarakat. Sedangkan pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan kembali kepada masyarakat. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksana penawaran pada pasar pertama. Jika Anda tidak familiar, platform-platform saham yang biasa digunakan oleh anak muda untuk melakukan transaksi saham adalah bentuk pasar sekunder. Karena mereka membeli kepemilikan saham dari orang lain.
bukan dari emitennya langsung. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih produk pasar modal. Yang pertama, yang paling populer tentu saja, yaitu saham. Saham juga jenisnya ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan surat berharga yang dimiliki oleh pemilik perusahaan sebenarnya. Jadi untuk pemilik common stock ini akan menanggung semua keuntungan sekaligus resiko bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Tak hanya itu, pemilik common stock ini tidak memiliki hak istimewa. Sedangkan mereka yang memiliki saham preferen ini dapat memperoleh dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara di dalam perusahaan saat melakukan RUPS yang lebih dibandingkan pemilik saham biasa. Seperti contohnya, hak suara dalam pengembangan perusahaan tersebut, dan sebagai pemilik saham dapat memiliki suara seperti pemilihan direksi hingga dalam pembayaran ketepatan dari dividen preferen sesuai, sehingga para manajemen tersebut juga dapat seoptimal mungkin untuk mengelola perusahaannya. Kelebihan saham dibandingkan produk pasar modal yang lain adalah dividen setiap instrumen penanaman modal tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan saham. Investor saham akan menerima keuntungannya dari adanya dividen. Dividen sendiri adalah pengertian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Dan juga aktivitas perusahaan yang positif di bursa efek akan berdampak pada capital gain alias kenaikan harga saham. Kenaikan ini merupakan selisih harga jual dan harga beli saham sehingga menguntungkan investor. Untuk kekurangan investasi saham, potensi return yang tinggi pada saham kadang juga diiringi oleh potensi rugi yang besar akibat pemilihan saham yang salah. Dan juga karena saham itu sangat liquid, kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual harganya tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Produk pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Meski ada jatuh tanggal tempo, bukan berarti obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo, karena sebenarnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder, sama seperti saham. Perbedaan saham non obligasi lainnya adalah pada resiko. Obligasi adalah investasi yang minim resiko, bahkan bisa dibilang tanpa risiko jika arti obligasi diterbitkan oleh pemerintah. Mana mungkin pemerintah tidak membayar, bukan? Produk dari pasar modal selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk menganalisis dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Ada 4 jenis reksadana yang bisa dimiliki, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang. Jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pembelian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang selanjutnya adalah reksadana saham. Jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham dan unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi juga. Dan yang terakhir, ini reksadana yang biasanya dipilih paling banyak oleh orang-orang begitu, yaitu reksadana campuran. Reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi sesuai dengan resiko yang ingin dipilih oleh
investor. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Resiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang dan keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Melalui reksadana, akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk diinvestasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito sesuai dengan kebijakan dari masing-masing reksadana yang dikelola. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut sudah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Namun seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang risiko. Contohnya, risiko berkurangnya nilai urut penyertaan, risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio saham reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang serba-serbi saham. Jika saya memiliki kekurangan, maka saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.